kami rumah doamu Tuhan. Kekudusan Tuhan selalu dan kami mengerti, kami taat Tuhan. Satu sembah pujimu ku rasakan. Sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku angkat hatiku Tuhan. Pada hambanya saya persilakan. Sekali lagi ku rasakan kehadiran Terima kasih semoga merasakan kehadiran Tuhan, dan kami sangat percaya ketika Engkau hadir, Engkau akan melakukan mujizat-Mu atas kami Tuhan. Mujizat kesembuhan, mujizat terlepas daripada keletih lesuan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan, membuat kami tahu tentang yang baik dari Tuhan, tentang apa yang selama ini kami miliki, dan kami percaya Tuhan izinkan kami untuk mengalami ketiadaan supaya kami menentukan hidup kami lebih baik lagi, bahwa sesungguhnya orang-orang yang terdekat kami adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk membentuk kami, mengasihi dan menyayangi kami Tuhan. Lain kali ajarkan kami untuk lebih lagi menghargai yang ada. Dan kami ucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kami akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Dalam nama Yesus, roh jahat yang akan mengganggu kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap diberkati. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam saudara sekalian. Puji Tuhan, hari-hari ini kita boleh mengalami semua adalah izin Tuhan. Kita menyadari bahwa apa yang selama ini ada kita mungkin kurang mensyukuri saudara. Tetapi dengan ketiadaan, maka orang itu memperhatikan dan mengasihi atau menyayangi yang sudah tidak ada pada kita. Oleh sebab itu kita mengucap syukur atas kesehatan, mengucap syukur untuk suami, mengucap syukur untuk istri, untuk anak-anak yang selama ini mungkin bawel sama kita, tetapi ketika mereka sudah gak ada baru tahu bahwa mereka sangat berguna bagi hidup kita. Saudara, kita akan berbicara mengenai iman dan terobosan keuangan, saudara. Nah, ada aliran teologi kemakmuran mengatakan bahwa umat Tuhan yang diberkati itu harus kaya.
Tapi ada juga teologi penderitaan yang mengatakan umat Tuhan yang menderita adalah orang yang dekat sama Tuhan dan juga dicintai Tuhan. Nah, kita teologi apa, saudara? Ya, GBI menyatakan bahwa kita adalah teologi penata layanan yang bertanggung jawab sesuai yang Tuhan percayakan saja kepada kita. Ada orang yang harus dipanggil menjadi martir, dia harus menderita sampai akhir hidupnya. Tetapi ada orang-orang yang dipanggil untuk diberkati, tetapi harus menjadi berkat seperti Abraham. Itulah, saudara, keadaan kita. Makanya ketika ada yang sedang berlelah, sakit, atau menderita, kita tidak boleh menghakimi. Ketika ada orang yang lebih kaya dari kita tidak boleh ngomongin secara negatif dan tidak boleh iri hati, saudara. Ada lagu lama, saudara, ya, aku miskin di sini tetapi kaya di sorga. Nah, itu saya pikir lagu itu sebagai peneguhan buat orang tua kepada anak-anak. Nah, gak apa-apa ya kita miskin di bumi, nanti kita kaya di sorga. Tetapi anak-anak berpikir, papi mami, di sini kan butuh kaya juga. Saya kan butuh kuliah. Apalagi cita-cita saya untuk luar negeri, membutuhkan biaya yang banyak. Ya sudahlah, nak, ya, kita berjuang bersama-sama. Kemudian, saudara sekalian, kita melihat bahwa kemiskinan itu sangat mengerikan di beberapa tempat. Karena ada orang yang harus mengemis, ada juga yang mesti menjual anak-anaknya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau banyak hal. Ada orang-orang yang, ya udahlah, nak, kamu gak bisa kuliah, kamu ke luar negeri sajalah menjadi seorang tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Tetapi di negara tertentu kita melihat cerita mereka tidak menghargai namanya pekerjaan yang dilakukan. Mereka ada dilecehkan, ada juga yang tidak digaji sesuai dengan waktunya. Dan kemudian ada yang dijerat seperti itu, kalau mereka nggak punya ongkos nggak akan pulang ke Indonesia. Ada beberapa yang handphonenya itu memang disita dan tidak boleh berkomunikasi kepada KBRI maupun keluarganya. Nah, saudara, apakah masih mau keluar negeri, saudara? Yang bagus keluar negeri itu kalau misalnya tukar mahasiswa, itu bagus, saudara. Dan mungkin ada ahli-ahli tertentu yang mereka ada di luar negeri, mereka sangat dihargai. Dan saya cukup banyak melihat kok orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang berhasil. Karena saya juga suka nonton YouTube yang berasal dari Indonesia, yang mereka menyuguhkan apa adanya. Ada orang apa adanya, betul-betul saya menderita di sini. Jangan dengan pesan, jangan sampai engkau pengen ke sini sesungguhnya seperti ini. Tetapi ada orang-orang yang berhasil juga, yang kita acungi jempol. Mereka bisa punya rumah di Amerika. Untuk dapatkan green card aja sudah susah, saudara. Tetapi ada orang yang mendapatkan rumah, bisa beli sendiri, kemudian mobilnya juga bagus. Ada juga orang-orang Indonesia. Makanya orang itu bilang begini, Indonesia ini kurang apa ya? Mereka itu di luar negeri menjadi orang-orang yang memang dipakai. Kadang di negara sendiri malah nggak dipakai, saudara. Makanya orang-orang, yaudahlah kita ke luar negeri saja supaya kita lebih rasa dihargai. Nah, saudara, Martin Luther mengatakan bahwa bertobat itu adalah membuka hati, setelah itu membuka dompet. Hari ini kita sedang berbicara mengenai keuangan, saudara. Saudara habis liburan toh, sudah mulai kempes-kempes nih dompet. Dan ya sudah, kita belajar bersama-sama bagaimana Alkitab menyuguhkan tentang kebenarannya. Uang adalah kebutuhan manusia. Amin. Saudara butuh uang. Tetapi meskipun orang bilang uang adalah segalanya, tetapi memang tidak segalanya bisa diantisipasi, disolusikan dengan uang. Misalnya kebahagiaan dan juga damai sejahtera yang sejati. Saudara, kita melihat tukang becak kadang-kadang tidur di becaknya bisa sampai lama, saudara. Di sembari dia mesti dengar samping kiri kanannya mesti metro mini lewat. Tetapi kadang-kadang kita di hotel yang bagus, di kasur yang cukup empuk, yang kita sudah beli puluhan juta, udah empuk sekali, tetapi susah juga tidur. Nah, itu gak bisa dibeli oleh uang, saudara. Ya, jangan pikir, saudara, saya akan mencari damai sejahtera
dengan memiliki uang yang banyak. Tetapi saya berdoa supaya kita sekalian punya uang yang banyak, supaya saudara bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau tidak punya uang saudara, kita cuma berpikir, aduh kasihan tuh orang ya, aduh kasihan loh dia, aduh bagaimana ya cara menolongnya. Sebatas itu, sehingga buat orang berpikir waktu ada kelelahan tertentu, Anda itu tidak cukup dengan cuma share tentang pesan di WA, tetapi alangkah baiknya pesannya itu adalah food online begitu. Nggak cuma ucapan, happy birthday ya, God bless you ya, kiranya diberikan kesehatan ya, sepanjang umur ya. Tetapi kadang-kadang lebih menjawab kebutuhan ketika dia, Bu, maaf ya saya sudah pesankan dari online food, jadi nanti tolong diperiksa lagi supaya betul kiriman saya adalah ini. Setelah nyampe kasih kabar ya Bu. Nah itu saya pikir, aduh Bu, rasanya ini yang menjawab kebutuhan. Nah makanya kita tuh pengen perkunjungan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau perkunjungan dengan tangan kosong juga nggak enak. Mesti ada tanda tangan, buah tangan, kok tanda tangan. Mesti ada buah tangan yang harus dikasih. Tetapi kita mesti bertanya juga waktu itu di rumah sakit, yang boleh sama dokter dan tidak boleh apa. Jangan sampai kita kirim apa di rumah sakit, habis itu terjadi apa-apa nanti akan direkod. Pak, Bu, tadi ada yang kasih makanan nggak dari luar. Nah itu bahaya juga. Makanya kita juga bertanggung jawab untuk secara itu juga, saudara. Ya tetapi kita pinginlah perkunjungan. Makanya kita kumpulkan yang ada. Kadang-kadang sawer-saweran. Nah cuma hari ini lagi berbarengan, saudara. Berbarengan semua, jadi nyawer yang mana dulu, yang mesti didahulukan yang mana. Kadang bingung ya saudara. Tetapi intinya bahwa gereja Tuhan juga ingin memperhatikan yang seperti itu. Pembacaan kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 22b sampai 10. Kita akan baca sama-sama saudara. Ya. Masih ngantuk-ngantuk bisa berdiri sebentar? Yuk kita berdiri saudara, supaya semangat. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Saya akan membaca mulai ayat 2b, kemudian sampai sinambung bergantian dengan saudara. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Silakan. Jika orang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Lihat di belakang saya bisa saudara. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memberi uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Silakan duduk, terima kasih. Uang bisa menjadi sumber persoalan di dalam kekristenan, di dalam pelayanan, dan juga di dalam rumah tangga jika tidak diatur dengan baik. Makanya saudara ingin kaya nggak boleh, tetapi untuk menjadi kaya boleh, asal pengaturan uang nanti menjadi baik, saudara. Kita belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nats ini Paulus mengingatkan Timotius soal sikap orang percaya terhadap uang. Dan bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat. Saudara, kalau Alkitab bicara tentang uang, itu tidak serta-merta bicara tentang uangnya, saudara. Tetapi bicara tentang sikap hati terhadap uang tersebut. Saya percaya kok Tuhan bisa memberkati kita seperti berkat Abraham. Tetapi yang paling penting adalah sikap kita.
ketika punya uang banyak. Waktu kita punya uang 1 juta, saudara, kita di mall, kita di ITC, jalan kita udah beda. Cara kita tanya kepada orang toko pun juga beda. Cik, ini berapa ini? Nggak ada yang lebih bagus lagi. Wah, bisa begitu, saudara. Tetapi kalau di dompet tinggal 100 ribu, mikirin nanti pulang, beli tiket KRL cukup enggak, sisa kurang lebih 50 ribu. Kita bilang sama anak yang kecil, Dek, kita hari ini nggak usah makan bakso ya, karena Tuhan bilang puasa itu bagus loh, Dek. Artinya bahwa orang menjaga uangnya dengan cara seperti itu. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat? Tuhan sudah kasih solusi kepada setiap kita. Sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang dikatakan Alkitab tentang uang itu adalah masalah sikap hati. Kita melihat bahwa itu dimulai sejak awal ketika Abraham harus menyerahkan Ishak, anak tunggalnya. Itu masalah kemauan, kerelaan atau tidak. Saudara bisa bayangin sebagaimana beratnya Abraham ketika saudara melihat anak saudara sakit. Ya, si Ishak itu dicarinya susah, dapatnya susah, saudara. Zaman dulu nggak ada bayi tabung. Nggak ada model misalnya, kalau misalnya orang butuh anak itu masih bisa yang namanya kisah Abraham kepada Hagar. Itu kisahnya begini, itu boleh kamu ambil sebagai istri, kemudian anaknya menjadi anaknya Sarah. Seharusnya begitu. Makanya Sarah itu ngamuk. Ketika dudukannya tetap saja itu anak Hagar yang disebut Ismail. Makanya diusirlah oleh Sarah. Waktu itu cuma itu, dengan cara itu yang bisa. Makanya kenapa laki-laki yang tidak punya anak, karena istrinya dia bisa mengambil yang lain. Ya. Jadi memang Alkitab waktu itu masih kasih respon, oke silakan. Tetapi catatan membuktikan seenak-enaknya berpoligami tetap tidak enak. Karena dia mesti berbagi, saudara. Ya, kalau yang di madu itu tidak punya anak. Kalau dia punya anak, loh, kalau anaknya yang kandung 2 dan kemudian diambil itu anaknya 2 lagi, minimal kita punya tanggung jawab 4 orang untuk masa depan dia. Ya, apapun itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda jangan pernah kau berpikir poligami. Monogami aja susahnya minta ampun, mesti ngopenin sampai berlelah-lelah, saudara. Ya kan? Makanya kita bersyukur bahwa masih sehat semuanya. Terima kasih ya Mak sudah bikin kopi. Terima kasih ya Pak udah nyuciin motor, sudah beresin tempat gudang dan sebagainya. Nah, kita harus memang mulai sekarang berkata kepada suami atau istri, terima kasih ya Bang, terima kasih ya Mak sudah kerja keras untuk keluarga. Itu harus ada, saudara. Mungkin saudara kurang dari itu. Makanya ketika istri sudah nggak ada atau suami tidak sedang bersama kita merasa aduh ternyata kurang. Setelah dia pulang baru kita, Mak makasih ya untuk selama ini. Makanya ada hari ibu. Nah, sebaiknya hari ibu dipakailah anak-anak untuk membuat mamamu itu tidak beres-beres, tetapi anaknya yang masak, kemudian anak laki-lakinya yang beres-beres ngepel, dan kemudian bapaknya mencuci. Nah, itu alangkah baiknya. Cuma masalahnya hari bapak nggak ada. Ya, ada ya kapan itu. Tapi nggak populer, nggak sepopuler hari ibu. Nah, saudara, uang bisa menjadi sumber persoalan dalam kekristenan, dalam pelayanan juga begitu. Dan banyak juga gereja-gereja yang memang runtuh dan kemudian terpecah oleh karena masalah keuangan. Makanya ada satu gereja yang komisi tertentu ketika uangnya sudah ada, kalau bisa uang ngisi di setiap tahun itu harus habis. Kalau tidak habis itu jadi bencana, saudara. Ya, makanya harus habis. Dalam nas ini kita diingatkan melalui Paulus kepada Timotius tentang sikap orang percaya
terhadap uang. Dan bagaimana kita bisa mengelola, memiliki kehidupan finansial yang sehat? Yang pertama adalah kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat harus mengutamakan ibadah. Di dalam ayat 6-7, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, rasa cukup itu harus ada waktu kita ibadah. Jadi membuat lontaran doa kita juga akan banyakkan terima kasih. Waktu kita mengucap terima kasih, aduh uang sekolah belum dibayar, aduh mau ngucapin terima kasih, sebentar lagi saya harus ke dokter, belum ada uangnya, saya belum bayar itu dan sebagainya, sudah nggak akan bisa berterima kasih. Tetapi ketika hati kita, saya percayalah Tuhan akan cukupi sebagaimana kemarin-kemarin, hari ini pun Tuhan akan cukupkan. Saudara bisa berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Iman itu bicara tentang sesuatu yang belum kita pegang, saudara. Jadi dengan iman kita bersyukur dan kita percaya, Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan ini. Meskipun masih pusing-pusing luar biasa, ini nggak bisa tidur, pusing melulu, sakit gigi lah, dan kemudian migrain lah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan saya. Terima kasih untuk kesembuhan ini ya Tuhan. Nah anak kita bilang, mama kayak orang yang nggak waras saja, belum sembuh udah ngucap terima kasih untuk kesembuhan. Tetapi itulah iman kita, saudara. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saat firman Tuhan menyatakan kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar, kita diingatkan tentang begitu fananya uang, saudara. Begitu fana itu artinya ya kita butuh, tetapi uang itu di sesi tertentu tidak bisa menjawab kebutuhan pribadi kita. Begitu fananya uang. Saya tadi pagi melihat sebuah video animasi, saudara. Orang yang begitu bergumul dengan handphonenya, ada yang bergumul dengan medsosnya, akhirnya berujung kepada dia masuk liang lahat. Ya, siapa yang telah pernah melihat itu, saudara? Begitu fananya segala yang kita miliki. Orang bertanya, Pak, kalau misalnya kalau orang sudah meninggal itu apakah dia masih ingat dengan orang-orang di dunia ini? Makanya kepercayaan kita, selama 100 tahun atau 100 hari atau mungkin 7 hari itu masih ada sekitaran kita. Ya, kadang orang bilang gini, Pak Gembala, terima kasih ya. Dia sudah ngucapin terima kasih sama Bapak untuk pelayanan hari ini. Ya, saya bilang terima kasih, sampaikan terima kasih. Tetapi kita juga berpikir, apakah betul begitu? Tetapi Alkitab hanya menyatakan bahwa kalau orang sudah meninggal, itu sudah terpisah dengan kita, saudara. Pak, itu betul loh, waktu kita lagi ngomong, itu suaranya mirip dia. Mirip almarhumah. Makanya kita kasih sejenis sesaji, saudara, kesukaan dia. Kesukaannya apa itu? B1 atau B2. Kita sampaikan di kamar dia, begitu ya. Nah, ada 2 yang bertipe di dalam kehidupan sosial itu. Yang pertama, kalau orangnya sudah nggak ada, semuanya jangan ada di rumah. Bahkan ada ketika orang udah meninggal, sampai rumah kenangan itu dijual supaya nggak inget-inget lagi. Tetapi ada tertentu yang itu harus tetap ada, cangkirnya mesti tetap ada supaya ketika kangen, si cangkirnya opung ini, opung udah enak nih di atas sana ya. Emang di atas, saudara? Ada yang begitu, saudara. Kalau Bapak Ibu, saudara bagaimana? Saya tidak kasih keputusan apa-apa, saudara. Tetapi intinya adalah ketika orang sudah meninggal, kita sudah terpisah. Tidak ada sangkut paut lagi. Dan artinya jabatan dia, kemudian titel dia, harta dia, itu akan ditinggalkan begitu saja. Yang lebih penting adalah mengutamakan ibadah atau kesalahan hidup yang harus terus-menerus dipupuk di dalam hidup kekristenan kita semasa kita hidup di dunia. Jadi untuk kekekalan, masa yang kita sedang atur adalah ketika kita masih hidup di dunia ini. Jadi makanya saudara, di sini ada kayak huruf M, ya. Jadi ini mengisahkan tentang kita harus ingat bahwa suatu saat kita akan mati, saudara. Kenapa orang itu masih mau jalan-jalan menjelang dia mati?
Karena nggak tahu kok dia itu mau mati, saudara. Kalau dia tahu mau mati, tentunya dia nggak akan jalan, saudara. Waktu kecelakaan kemarin, seorang ibu itu punya firasat, aduh kenapa anakku 2 ini ikut mobil travel itu dan dia ditelepon-telepon nggak bisa, bagaimana, anaknya masih kecil, saudara. Dan akhirnya juga meninggal dunia. Dan kita nggak tahu, saudara. Kemarin itu saya doa kenceng pada jemaat Tuhan, tolonglah jemaat Tuhan sedang traveling, yang sedang ada di mana-mana, saudara. Saya peduli mendoakan mereka itu, meskipun kadang-kadang mereka juga nggak ingat untuk minta didoakan sama gembalanya. Tetapi itulah yang menjadi olahan hati gembala itu. Tuhan tolonglah dimanapun, mau darat, laut, udara, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Itu doa kami. Dan ketika saudara ada di tempat ini, aduh aman sudah ya, meskipun ada sakit-sakit saudara masih datang, itu adalah sebuah kemuliaan yang saudara bisa terapkan di tempat ini. Saudara, ibadah atau kesalahan itu memberi keuntungan besar, terutama tentu bagi kehidupan rohani kita yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa, semoga, dan menuju kepada kekekalan. Semakin kita berumur harus kita semakin dewasa. Meskipun secara medis mengatakan bahwa orang semakin umur itu akan semakin menjadi anak kecil lagi dan lupaan lagi, tetapi kita tetap menghargai bahwa opa udah mulai umur dan mulai harus kita perhatikan mereka. Nah, anak-anakku sekalian, mulai perhatikan orang tuamu, karena orang tua itu semakin umur semakin raganya semakin rapuh. Apalagi yang punya titipan sakit, tentunya ada sesuatu yang kalian pikirkan. Selama ini ekonomi keluarga siapa yang pegang? Dan kita harus betul-betul konsentrasi. Makanya pada hari ibu itu kita laksanakan untuk menghormati para ibu yang sudah jerih payah selama ini. Hari bapak kita buat sendiri nanti, supaya menghargai para bapak-bapak, saudara. Nah, kita melihat ini harus ada karena apa ya? Ketika melihat bahwa keluarga salah satu sakit, dan kemudian saya berpikirnya, siapa yang peduli terhadap mereka itu? Hanya keluarga kecil dia, hanya keluarga besar dia. Jemaat bagaimana? Gembala bagaimana? Kadang situasinya bisa gampang, saudara. Kalau cuma 1-2 yang sakit kita akan kunjungi. Tetapi kalau sudah berbarengan, kita mengunjungi juga persoalan. Belum tadi yang saya katakan di awal itu, kita mesti buah tangan, mesti ada. Dan ketika kita kunjungan, di foto salah, nggak di foto salah. Kita mau foto, janganlah Pak, orang lagi sakit kok di foto. Tapi ada juga lagi sakit gini. Loh, ini yang sakit mana Pak? Itu yang begini. Oh, ternyata dia ingat bahwa kalau di selfie, di foto, itu harus mukanya yang bagus. Dia lupa bahwa dia sakit. Tetapi ada orang yang nggak bisa apa-apa, janganlah Pak, jangan di foto. Ya sudah, makanya beberapa saat saya fotonya itu cuma nomor kamar. Saya foto sajalah, saya ada di sini, gitu ya. Karena ada jemaat juga, Pak Gembala masa nggak kunjungan sih, ada yang sakit. Nah, saya lapor. Nah, lapornya bagaimana? Kalau per jemaat saya WA, tidak semua saya punya WA jemaat. Akhirnya saya di medsos, akhirnya semua yang bukan jemaat juga mengikuti itu semuanya. Jadi kayaknya kok beritanya susah melulu gitu ya. Tetapi ya itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, saudara sekalian, yang kedua adalah mencukupkan diri dengan berkat-Nya. Yang kedua, kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat adalah dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ayat 8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Belajarlah bersyukur dengan yang ada. Masa sih Pak, asal makanan pakaian ada, cukup. Emang kita nggak butuh transportasi dan sebagainya. Tetapi saudara, saya berpikir bahwa Tuhan berkata tentang sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat primer. Ya, kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Nah, zaman itu saudara, makanan cukup, pakaian itu adalah kebutuhan primer. Nah, hari-hari sekarang primer kita beda-beda, saudara. Saudara, kalau saudara melihat orang kaya, saudara bayangkan apa sih? Bayangan kita cuma pengen kayak dia. Enak loh dia. Pakaiannya bagus loh, mobilnya banyak loh, rumahnya bagus loh. Wah, setiap itu dia punya
healing itu model beda. Kalau kita healing kan di samping rumah sama ayam sedang berkokok, itu seneng kita healing gitu loh. Kemudian ada kolam tetangga, kita cuma mancing-mancing meskipun nggak dapat seharian, tetapi healing kita seperti itu. Enak sekali loh, dia bisa ke mall-mall, dia bisa ini ganti-ganti begitu ya. Nah kalau kita kan bertanyanya, kita mau healing kemana? Di rumah aja lah nak, lebih sehat. Apalagi musim corona, musim flu batuk ya, kamu jangan kemana-mana, di rumah saja lebih sehat. Dalam hati anaknya berpikir, mama nang adong hepeng aja, ngomongnya begitu. Ya saudara. Tetapi kita bisa bayangkan nggak, ketika orang punya, itu konsekuensinya banyak loh saudara. Jadi rumah yang gede, tanah yang gede, itu juga pajaknya gede saudara. Kemudian mobil yang punya kelas, itu pajaknya juga gede. Habis itu spare part, kalau sudah 5 tahun ke atas, itu lebih gede lagi. Dan kita mikirin kan enaknya saja saudara. Mendingan kita ini yang setiap hari bisa ganti mobil. Namanya Grab saudara. Ntar Innova, ntar Ayla, ntar Agia. Wah apalagi ke pesta. Bu, mobilnya baru ya? Oh iya, ini baru. Padahal nggak tahu. Datangnya kita pakai Innova, pulangnya pakai Avanza. Wah mobilnya ada 2 ya bu. Ya puji Tuhan lah, doakan saja. Cuma begitu saudara. Bener nggak? Jadi kita tuh diambil yang membuat kita gembira saja lah. Hati yang gembira kan adalah obat. Daripada kita pengen dan kayak punggung merindukan bulan, nggak kecapek-capek, udahlah yang ada saja lah. Kita syukuri apa yang ada. Karena hidup adalah anugerah. Jadi saudara, ayat ini ingin mengajar kita tentang bagaimana kita bisa bersyukur dengan pemberian Tuhan. Bersyukur sajalah. Istriku kayak gitu, bersyukur saja pak. Bapakku kayak gitu, suamiku itu ya bersyukur sajalah. Gak ada lain, saya gak ada lawan. Cuma satu-satunya di bumi ini. Karena sidik jari kita cuma satu saudara, gak akan ada orang yang menyamain kita. Dan syukuri sajalah. Nah, ketika kita minim untuk mensyukuri itu, makanya Tuhan kasih sebuah tanda. Bapaknya sudah gak bisa kerja atau mamanya sudah gak bisa kerja. Akhirnya anak-anak juga berpikir, wah ternyata selama ini kehadiran dia itu luar biasa untuk keluarga kita. Mari nak, setelah dia sembuh, nanti kita ucapkan syukur ya. Makasih ya Pak, makasih ya Ma, sudah openi saya, sudah melahirkan saya, sudah biayai saya untuk hidup. Karena di kota saudara, kebutuhan uang itu luar biasa. Kemanapun kita butuh uang. Parkiran itu dikasih 1.000 saudara, dibuang sama dia, apalagi koin. Mesti 2.000 saudara. Nah kalau sudah sering mobil kita parkir di situ, motor kita sering di situ, dan orang-orangnya juga itu saja, karena ini kita kasih lebih sama dia. Kasih 5.000, 10.000. Aduh makasih om. Nah dengan begitu saudara, kita punya motor akan betul-betul dijagai sama dia. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak melakukan itu, rasanya apa sih engkau punya motor, punya mobil, tetapi parkiran saja masa sih nggak punya. Tetapi karena ini memang benar-benar nggak ada saudara. Karena di mobil itu udah nggak ada. Kita cari-cari di laci-laci adanya berapa? Ada 50.000 paling kecilnya. Masa kasih parkiran orang 50.000? Bang, nanti kembaliin ya sesuai itu. Nah dia nggak ada ini. Wah, jadi kembaliin cuma adanya 40.000 nih. Berarti parkirnya 10.000 ya. Ya sudah, kasih saja begitu. Itulah keadaan kita saudara. Kemudian setelah bagaimana kita bisa bersyukur dengan pemberian Tuhan, apapun yang kita perlukan, yang kedua akan disediakan. Dan itu cukup buat kita. Saudara sekalian, kita mau belajar mencukupkan diri dengan segala yang ada. Dan belakangan kita juga terhenyak dengan orang yang sudah biasa glamor, kemudian terakhir mesti pakai pakaian orange, dan akhirnya akun dia, medsosnya dihilangin semuanya. Dan kemudian ternyata ada netizen juga yang memang mengambil foto-foto lamanya, akhirnya diunggah juga waktu itu ya. Memang netizen itu jahat saudara. Kita hidup dalam damai sejahtera jika bisa berkata cukup, dan merasa hidup tidak ada damai di dalam masalah jika selalu merasa kurang dan kurang lagi. Ibu-ibu tuh hebat loh, punya cara berpikir dan juga berkata.
Kita suami suka ini, "Mah, ini kok kurang asin." "Iya, karena bapak kan nggak boleh terlalu asin, nanti tensinya tinggi." Wah, keren. "Kenapa ini mah keasinan?" "Iya, nasi kita kan dikit pak, beras lagi mahal, jadi supaya lauknya itu dikit-dikit tapi sudah mencukupi semuanya." Kadang-kadang kita orang pria ngomong sama wanita itu selalu kalah. "Kenapa nggak ada daun bawangnya ini sayur?" "Enggak, itu sudah merata di situ, udah campur aduk di situ." "Kenapa kurang air?" "Iya, minum saja nanti kan ada air juga." Selalu ada jawabannya, saudara. Tetapi minimal adalah itu untuk meredam daripada kepahitan dan juga kemarahan kita. Jadi ibu-ibu hebat, sudah terbiasa modusnya begitu ya. Kalau ditanya ini, mesti jawabnya ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat jika mewaspadai jerat cinta kepada uang. Ayat 9-10 mengatakan, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Uang selalu kita perlukan dalam segi kehidupan. Pelayanan pun juga membutuhkan uang. Saya pikir gereja sekarang sudah harus membutuhkan terlalu banyak uang. Gereja kecil, doakan supaya gereja itu menjadi besar. Dan ketika gereja menjadi besar, saudara, misalnya 5 kali lipat dari ini, kita kan mesti sediakan supaya podium nggak kosong, saudara. Akhirnya orang berpikir tentang singer yang tadinya 2, mesti 4 atau 6. Kemudian di sananya kosong, wah mesti kita tambah musik lagi, tambah instrumen, tambah player lagi. Di sebelah sini masih kosong, membutuhkan choir lagi. Nah akhirnya begitu banyak orang, kalau gereja sudah membiasakan dengan satu apresiasi tertentu, itu juga mikir, saudara. Akhirnya listrik semakin membengkak, kemudian juga harus ada semuanya. Dan kemudian nggak mungkin gereja yang cukup besar itu kemudian kosong begitu saja. Dan kemudian kalau tidak ditambahi dengan jemaat yang punya potensi keuangan yang cukup, gereja itu semakin melemah, jemaat kan semakin menua, semakin tidak produktif. Nah, tinggal nunggu anak-anak ini. Nah, ketika anak mereka sudah berhasil, mereka bisa pindah ke luar negeri, pindah keluar kota, akhirnya tidak berjemaat di situ lagi. Dan itu mikir besar, saudara. Makanya, saudara, semuanya membutuhkan. Belum lagi perjalanan misi yang harus sumbang ini, sumbang itu, dan lain sebagainya. Dan kita berpikir, saudara, artinya pelayanan pun membutuhkan biaya yang cukup banyak. Oleh sebab itu, kehadiran jemaat adalah sesuatu yang melegakan buat gembala. Saudara sekalian, kita sudah memenuhi tempat ini, puji syukur bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Kemudian, namun jangan sampai kita terjebak dalam cinta akan uang. Bedakan antara butuh uang sama cinta uang, saudara. Kalau cinta uang itu menjadikan uang itu tujuan. Tetapi kalau titik aman kita menjadikan uang itu adalah alat, itu agak beda, saudara. Doa kita juga beda. Tuhan berkati saya supaya memiliki uang yang banyak. Terus ada tambahan pikiran kita yang tidak kita katakan. Supaya tetanggaku nyaho, supaya keluarga besarku nyaho. Nah itu adalah kesombongan. Tetapi kalau kita menjadikan itu sebuah alat, Tuhan, saya melihat loh ada sebuah gereja kecil yang membutuhkan dibangun lebih baik. Tuhan berkati saya supaya saya menjadi saluran berkat untuk gereja tersebut. Saya melihat ada gembala-gembala yang masih minim di dalam hal ekonomi di provinsi tertentu. Kita doa sama Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan, supaya saya menjadi saluran berkat untuk gereja-gereja seperti ini. Tetapi gereja punya aturan di mana misi dan juga pelayanan Tuhan ada di gereja itu. Saudara bisa langsung ke sana, tetapi saudara juga bisa, Pak Gembala, saya pengen supaya pelayanan kita lebih lebar lagi, lebih meluas lagi. Ini persembahan dari saya, Pak. Saya sudah punya anak yang sudah lulus, puji syukur, karena waktu kecil itu pergumulan. Dia sudah kita doakan
sudah kadang sering step Pak, kadang dia suka panas, dingin dan sebagainya. Kita doakan supaya dia sehat dan kemudian sampai dia lulus itu dalam puji Tuhan. Ini ucapan syukur saya Pak, ini untuk pekerjaan Tuhan supaya dilaksanakan dengan baik. Kemudian ibu-ibu juga merasa bahwa anak saya sudah ulang tahun 17 adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Saya berpikir bedanya apa ya dibanding dengan belasan yang lainnya. 17 itu Pak udah masa dimana orang sudah dewasa, punya SIM, surat izin memacari ke zaman dulu saudara. Jadi itu dirayakannya begitu luar biasa. Orang yang mampu kadang-kadang merayakan 17, 50 tahun itu dengan luar biasa. Kayak pernikahan saja itu dirayakan itu. Pak, ini ucapan syukur kami. Dan juga anak-anak kami sudah dibaptiskan, puji Tuhan. Ini adalah ucapan syukur buat gereja Tuhan supaya bisa mengerjakan pelayanan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak untuk doa-doanya. Saya sudah sembuh dari sakit. Ini adalah ucapan syukur saya kepada Tuhan. Makanya saudara, di peti itu ada PK, itu adalah persembahan khusus yang untuk seperti ini. Makasih Pak, saya sudah bisa membangun toko yang baru. Ini persembahan dari saya ya. Ucapan syukur saya untuk Bapak. Kemudian saya sudah diterima di pekerjaan yang baru Pak. Ini persembahan saya yang terbaik untuk Tuhan. Karena semuanya adalah datang dari Tuhan. Nah itu adalah sesuatu yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Orang akan lebih mudah mencukupi kebutuhan hidup dibanding gaya hidup. Setuju nggak saudara? Kebutuhan hidup itu cukup kok. Kadang orang juga cukup dengan HP yang masih jadul, HP Nokia misalnya. Tetapi Nokia juga ada yang mulai tidak jadul saudara. Kemudian ada Nexian waktu itu, sebenarnya cukup. Kebutuhan kita hanya di telepon orang, di SMS orang, saya juga menelpon dan SMS orang, cukup kan? Tetapi untuk gaya hidup saudara, setiap tahun bahkan setengah tahun itu handphone sudah muncul lagi. Jadi variannya cukup banyak saudara. Dan kalau sudah pengen gaya hidup saudara, tetapi berbeda ketika sudah berpikir tentang masalah lag. Kalau saudara gamer itu butuh minimal RAM kan 6 GB saudara. Jadi anak-anak suka banting-banting handphonenya itu karena RAM-nya 2. Nah, dia main PUBG saudara, tuh nge-lag, banting sama dia. Jadi mainan puzzle jadinya. Nah kecuali kebutuhan untuk kinerja atau RAM atau yang lain-lain untuk kebutuhan saudara untuk bekerja, itu silahkan saja. Itu namanya kebutuhan. Sudah bukan lagi gaya hidup saudara. Jadi pikirkan kebutuhan saudara untuk apa. Untuk misalnya saudara mesti presentasi kepada orang karena saudara berjualan tas atau rumah atau kendaraan atau apa, saudara mungkin membutuhkan tablet. Nggak mungkin kan dikasih yang kecil. Ini Bu, kok kecil banget sih Bu? Iya, ini rumah tipe 45 ini. Aduh kecil banget, nggak jadi kecil banget. Nah saudara membutuhkan tablet mungkin. Dan bisa scroll dengan baik. Nah itu adalah sebuah kebutuhan. Nah saudara, apapun sudah berpikir, kok saudara adalah pebisnis, punya gadget yang menghasilkan uang, yang tidak merepotkan. Akhirnya saudara punya beberapa handphone, karena ini handphone untuk keluarga, ini handphone untuk pekerjaan. Kita nggak mau direpotkan. Kalau orang luar negeri saudara, katanya ya, kalau mereka pelesiran, mereka itu offin handphone. Kalau kita beda, pelesiran mesti on 24 jam. Supaya tidak ketinggalan apa yang sedang terjadi begitu ya. Itu bedanya orang Indonesia sama orang luar negeri. Makanya orang luar negeri katanya kalau mereka pelesiran itu betul-betul sehat saudara. Kalau saudara kan mesti buka laptop, mesti buka kerjaan dan sebagainya. Itu bedanya sama mereka saudara. Cinta uang menjadi jerat, membawa kepada berbagai nafsu hampa dan mencelakakan. Begitu banyak orang terjerat persoalan hidup gegara, tidak berhasil menahan keinginan akan uang. Hati-hati saudara, memang kalau sudah gaya hidup tidak akan habis. Selalu membutuhkan yang baru. Apalagi kalau handphone yang mesti ada yang boba. Kamera gede gitu ya. Padahal kamera mah tetap kecil ya. Tetapi itu binggainya kan gede gitu ya. Jadi orang nggak bisa beli iPhone, ya udah mirip-miripin iPhone. Tetapi itu HP Cina sebenarnya. Akhirnya orang kenapa handphone itu mesti naruhnya begini saudara.
tidak begini, ya pasti begini, supaya dilihat sininya, belakangnya. Kalau saya ditaruh begini sama aja kelihatan nih, oh, Oppo, ya. Tetapi ketika orang akhirnya menyamakan, bahkan brand tertentu itu menyamakan gobanya iPhone, wah. Tetapi saya pikir kalau sudah itu tersebar luas, sama aja orang tahu juga itu mana iPhone, mana yang bukan iPhone kan kelihatan juga. Wah, akhirnya ada yang tengahnya itu. Cari yang HDC. Kayak iPhone tetapi HDC, ngerti nggak? Itu persis mirip banget. Tetapi isinya tetap Android saja. Tetapi minimal kan orang lihat sininya kan. Mukanya begitu ya. Aduh, kalau ngomong gaya hidup saudara, kita nggak akan habis-habis. Pakaian saja ya bersyukurlah saya ini dapat berkat dari adik-adik ipar juga. Kemudian saya juga ukuran nggak berubah. Sejak saya lulus STH itu sampai sekarang berat saya dan kemudian tangan saya ini nggak berubah-berubah saudara. Jadi ya bersyukur saja, sampai saya bingung ini pakaian sudah terlalu lama ya. Waktu saya kuliah dulu masih ada saudara, cuma agak cingkrang dikit gitu, tapi masih kepake. Ya, bersyukur saudara masih begitu. Daripada saudara pakai kaos kaki sebentar lagi keluar ventilasi karena bolong, mesti ganti lagi saudara. Nah puji Tuhan lagi anak-anak saya itu kan laki. Jadi meskipun mereka nggak suka ya bisa ada yang diturunkan gitu, diwariskan. Apa? Warisan bukannya rumah, bukannya apa. Masa warisannya celana. Tetapi itu ucapan syukurlah saudara. Ya, hati-hati saudara ketika saudara memenuhi gaya hidup, saudara bisa manfaatkan sesuatu yang kurang resmi, pinjaman-pinjaman dan sebagainya itu akhirnya banyak. Akhirnya orang ikut trading, orang ikut ini, ambil ini, pinjem itu. Kalau itu untuk modal dagang silahkan. Tetapi kalau untuk keglamoran hidup saudara, habis saudara pinjam kemudian belikan sesuatu yang manfaatnya tidak akan lama saudara. Manfaat yang paling lama itu emas dan tanah. Kalau saudara punya uang yang cukup, belilah tanah atau emas. Nah emas sekarang sudah naik itu, 1 gram berapa? Ibu Nina berapa? Iya, lumayan sekarang. Mas Sikit yang murah. Ya sudah, sebagai kesimpulan, kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat jikalau yang pertama mengutamakan ibadah dan hal-hal rohani lainnya. Belajar saudara melakukan doa-doa setiap hari. Coba lakukan saja, nggak mesti lama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini aku bangun. Terima kasih Tuhan berkati hari ini. Amin. Cukup kemudian lakukan pujian penyembahan. Saudara kalau tidak bisa melakukan itu, coba setel aja MP3. Kalau saudara buka YouTube, arahkan ke musik. Tetapi kadang-kadang ada memorinya di situ. Tapi cari yang praise and worship, dengarkan saja. Dan kemudian kalau lagu itu bisa kita ikuti, itu lebih baik. Kemudian merenungkan firman siang dan malam. Waktu khotbah kita coba pakai itu. Setelah nanti ada videonya, saudara juga akan lihat ulang. Kemudian ada PDF yang saya share, saudara buka lagi. Itu caranya saudara, supaya kita nanti akan membuahkan hasil. Nah setelah itu semua kita lakukan, kita akan berakhir kepada aku serahkan hidupku untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah belajar mencukupkan diri dengan yang ada. Jangan suka membandingkan dengan berkat orang lain. Tadi saya sudah singgung ya, jangan cuma pengen kayanya, tetapi saudara bayar pajaknya, bayar ini itunya. Dan kalau kita sudah dianggap limpah, itu susah repot saudara. Karena orang juga datang ke kita, minta pinjaman. Kalau kita nggak tolong ya bagaimana, nanti dianggap sombong. Itu susah saudara. Kalau saudara nggak berkelimpahan, kadang orang nggak banyak datang sama kita. Kita yang banyak datang sama orang. Betul nggak? Nah, lebih suka yang mana saudara? Ada seorang jemaat dulu teman saya itu, dia tidak pengen dilihat bagaimana dia punya kekuasaan dan bagaimana dia hidup di pinggir. Padahal punya rumah bangun di tempat yang dekat-dekat hutan gitu, jadi orang nggak kenal dia. Nah kadang-kadang repot saudara, ya. Tetapi kalau saudara memang bisa mengatur semuanya, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena jika kita setia, berkat itu akan turun pada waktunya. Diberkati tetap untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Jadi tunggu waktunya Tuhan sajalah. Kalau kita memang setia, tentu akan Tuhan berkati pada waktunya. 1 Petrus 4:10 mengatakan lainnya seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh.
tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita itu adalah pengelola, bukan pemilik, saudara. Kalau misalnya ada orang datang ke kasir, ke bank, kemudian saya punya uang 500 juta. Kemudian saya bilang ke kasir, Mbak, tolong ya, saya akan mengambil uang saya. Jadi saya akan ambil 100 juta. Oh jangan Pak, jangan 100 juta lah, 100.000 aja. Kita marah nggak, saudara? Kita akan marah loh. Teller itu kan cuma pengelola yang bagaimana memasukkan uang, mengeluarkan uang sesuai dengan aturan bank. Nah, Tuhan juga begitu, saudara. Tuhan sudah kasih sama kita, dan ketika Tuhan minta sesuatu kepada kita, karena oh jangan Tuhan, jangan. Nah, saya pikir saudara, kalau saudara pelesiran 100.000 itu nggak ada angka yang terlalu banyak. Apalagi anaknya 4, saudara, makan bakso sudah berapa? 4. Kemudian belum jusnya, saudara. Apalagi di tempat wisata tertentu lebih mahal, saudara. Betul nggak? Tetapi kadang kalau untuk pekerjaan Tuhan, saya jarang melihat di sini ada kolektor ratusan ribu. Itu sayang, betul nggak? Tetapi kalau di tempat wisata, saudara, kadang-kadang kita membeli ini, wah terlalu gampang sekali. Berarti kita mulai ingat lagi bahwa kita harus mulai menata hidup kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, tidak terjebak kepada cinta kepada uang, tetapi menjadikan uang itu sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi setiap berkat itu ada bagian untuk ditabur lagi, saudara. Dan benar ada yang dimakan. Ya, ada yang ditabur, ada yang kita bisa makan. Setiap penghasilan saudara itu ada bagian yang mesti ditabur kepada yang lain. Nah, saya berpikir juga kenapa ya kita barengan, ada yang sakit bareng-bareng, bermasalah bareng-bareng gitu ya. Supaya kita mungkin melek sama Tuhan. Tuh loh, kamu ya melihat saudara-saudara kamu jemaat itu yang menderita, adakah keikhlasan dari kamu untuk memberikannya kepada mereka? Saudara sekalian, Amsal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya menghargai susah payah kita. Tetapi kalau Tuhan nggak memberkati saudara, kalau Tuhan sudah tutup pintu, itu bagaimanapun nggak akan terbuka, saudara. Tetapi sebaliknya kalau Tuhan sudah buka pintu, apapun halangan dari manusia, saudara akan tetap diberkati oleh Tuhan. Ada seorang kaya, John Davison Rockefeller, yang dia itu waktu usia 50 tahun dia mengalami kanker usus. Dan dikatakan dokter, stadiumnya sudah sangat tinggi dan 3 bulan lagi lah kau akan tinggalkan dunia ini. Seorang yang kaya raya, dia berpikir untuk apa semuanya. Akhirnya dia lalu memutuskan untuk menyumbang ke tempat amal, ke tempat pendidikan, dan akhirnya dengan dia mengalirkan berkat-berkatnya kepada yang lain. Umur 88 tahun baru dia dipanggil oleh Tuhan. Kurang lebih saya hitung ada 38 tahun usia bonus dari Tuhan. Ini bagi orang yang kaya bisa mencontoh ini. Ketika saudara diizinkan sakit untuk apa semuanya? Ya memang ada sih untuk anak, untuk warisan dan sebagainya. Tetapi buat pribadi dia, kayaknya nggak berharga hidup ini. Orang berharga itu waktu sehat, saudara. Ketika orang jadi wali kota dan sehat, ketika jadi gubernur dan sehat, ketika jadi jenderal dan sehat. Nah, saya melihat jenderal tahun-tahun 70, 80 itu sekarang sudah mulai menua. Udah top, tua, ompong, dan peot. Dan mereka ya meskipun tetap ada kekuatan itu, tetapi sudah nggak ada gaya lagi. Udah banyak digantikan oleh anak-anak yang muda. Dan kita nggak bisa mempertahankan itu. Akhirnya dia mendapatkan bonus untuk memiliki usia 38 tahun lagi, dan itu adalah berkat Tuhan. Kemudian kita yang mencontoh yang kedua adalah orang yang miskin dari Ishak. Dia adalah menabur di tanah Filistin. Mari pemain musik. Dia betul-betul dalam kekeringan di tanah orang, tetapi dia rajin menabur. Akhirnya Ishak itu diberkati luar biasa. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat 12 sampai 13 mengatakan maka menaburlah Ishak di tanah Filistin itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Di F saja saya.
Jadi Ishak itu mendapatkan anugerah daripada Tuhan, menjadi kaya sehingga ia menjadi sangat kaya karena dia rajin menabur pada saat kering pun. Yang kedua, kita melihat janda Sarfat. Waktu dia minta untuk menolong seorang nabi, buatkan aku roti. Tetapi dalam hati dia berpikir ini cuma satu-satunya, cuma buli-buli, cuma berapa kapasitasnya. Dan dia katakan, setelah ini aku masak untuk keluargaku sendiri, habis itu kami tidak punya apa-apa dan kami akan mati. Tetapi janda Sarfat itu tetap mengikuti apa yang diperintahkan. Akhirnya dia kasih kepada hamba Tuhan itu. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai musim waktu Tuhan menurunkan hujan di muka bumi. Saudara sekalian, dua contoh tentang keadaan seorang yang kaya tetapi kehilangan kesehatan. Dia berikan untuk melayani dan Tuhan tambahkan umur. Yang kedua, di tengah-tengah kekeringan, saudara merasa keluarga saudara mengalami kekeringan yang sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tetapi belajar mendahulukan pekerjaan Tuhan dan Tuhan akan cukupkan segala sesuatu. Kita tutup mata di hadapan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Katakan hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Saudara sekalian, memang uang adalah kebutuhan kita. Oleh sebab itu kita sadarkan diri bahwa ini adalah hanya alat saja. Kalau Tuhan kasih kelimpahan, itu membuat aku harus menaburkan benih, supaya kita bukan menjadi Kristen sumur yang air tidak bisa kemana-mana. Kalau seandainya sumur itu misalnya ada bangkai atau apa, itu tidak bisa teratasi dengan baik. Selain menguras, atau orang-orang di kampung ada musim menutup sumur itu dan gali yang lain. Tetapi jadilah Kristen sungai yang ketika itu kelimpahan air itu dialirkan lagi. Ada namanya laut mati, tetapi ada juga laut Galilea. Kenapa laut Galilea itu terlihat subur dan lebih mengeluarkan hasil yang luar biasa dibandingkan laut mati? Namanya juga laut mati. Ketika dia dapat aliran, maka dia bekukan di situ dan akhirnya menjadi tidak ada kehidupan. Tetapi sungai Galilea tidak seperti itu. Dia alirkan lagi dan akhirnya sungai itu menjadi hidup. Mari saudara sekalian kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, pertama saudara renungkan kebaikan Tuhan dan saudara ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, anakku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati tokoku, warungku. Terima kasih Tuhan, akhirnya anakku bisa sekolah, bisa lulus, bisa wisuda, bisa berkuliah, bisa bekerja, dapatkan pasangan hidup yang cinta Tuhan. Saudara ucapkan syukur kepada Tuhan sekarang ini. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu selama ini. Yang ada dalam hari-hari kami sering tidak mensyukurinya. Kami terlupa bahwa itu adalah berkat dan juga anugerah Tuhan. Kami harus mensyukuri itu Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk kesehatan, dan juga untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Meskipun banyak pengeluaran yang kami harus hadapi, tetapi toh kami masih bisa membayar. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan yang kedua saudara ingat
bahwa ada orang dari sekitar kita, keluarga besar jemaat yang sedang menderita sakit penyakit. Saudara paham itu siapa saja, saudara doakan mereka. Kami meminta kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan yang mengalirkan roh kesembuhan atas mereka. Jehovah Rapha turun atas mereka untuk menjadikan mujizat kesembuhan terjadi. Dan kami mendoakan buat teman-teman kami Tuhan yang memiliki kesan hidup, perasaan hidup yang begitu tertanggung dengan banyak masalah, supaya Tuhan campur tangan. Kami percaya Tuhan, Bapa berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Silakan Tuhan berikan kelegaan kepada setiap kami, supaya boleh mengalami kelegaan ini daripada Tuhan. Bukan karena dunia ini, bukan karena healing dan lain sebagainya, tetapi healing kami yang tepat adalah ketika kami berembuk dengan Tuhan, ketika kami menyerahkan seluruh masalah kami kepada Tuhan, dan situlah ada kedamaian yang luar biasa. Firman sudah dinyatakan Tuhan, jadikan kami menjadi orang berhasil dan juga dalam hal keuangan Tuhan. Berkati anak-anakmu yang membutuhkan keuangan yang cukup, dalam nama Yesus terjadi mujizat, supaya tokomu laris, supaya warungmu menjadi berhasil dengan baik, segala usahamu diberkati oleh Tuhan. Kau akan kedatangan orang-orang yang bisa menghasilkan uang dalam keluargamu. Dan bila kau bisa menata keuangan dengan baik untuk masa depan anak-anakmu, dan kau tidak boros untuk gaya hidup, tetapi untuk kebutuhan, supaya cukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kau memberikan kelimpahan, tetapi kau juga memberikan sikap hati yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam mengelola keuangan yang masih kurang dan minim Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan ini kami boleh diberikan pelajaran yang baik. Terima kasih dan kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Saudara, kita akan satu dalam doa syafaat. Mari saudaraku, kita bersatu dalam doa.